Hai, Assalamualaikum, Sugeng Rawuh di Elocer Channel. Video kali ini Elocer akan merekomendasikan 6 wisata hits dengan view terbaik di kota Magelang. Langsung saja wisata dengan view terbaik yang pertama yaitu Negeri Sayur Sukomakmur. Wisata satu ini terletak di lereng Gunung Sumbing, tepatnya di area sawah Nampan, Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk mencapai Negeri Sayur Sukomakmur, sahabat bisa menggunakan jasa ojek wisata yang berada di sana. Untuk biaya ojeknya sendiri yaitu mulai dari 40.000 berangkat dari tempat parkir. Karena jalan menuju wisata ini hanya bisa dilalui kendaraan beroda 2 saja ya. Dan kondisi jalan yang berkelok mengharuskan wisatawan menggunakan jasa ojek wisata dari warga setempat. Dikarenakan kami parkir kendaraan di Nepal Van Java, sehingga perjalanan ini diambil videonya saat kami dari Nepal Van Java menuju ke Desa Sukomakmur. Dan di sini itu kita menggunakan jasa ojek dengan paket seharga 100.000 per orang. Nah, nanti kita bisa mengunjungi Desa Sayur Sukomakmur dan juga nanti kita baru ke Nepal Van Java-nya. Sepanjang jalan kita nanti akan menemukan beberapa pangkalan ojek dan di sini sahabat nanti akan ditawarkan untuk berwisata mengelilingi Desa Sukomakmur menggunakan ojek. Karena jalur yang kita lewati itu menanjak dan berkelok, pastinya membutuhkan skill untuk teman-teman yang mungkin kurang bisa naik motor atau tidak bisa naik motor, itu bisa sewa jasa ojek ini ya. Dan di sini kita sudah sampai di area tempat parkir Desa Sukomakmur. Di tempat parkir ini terdapat mobil juga, jadi mobil kemungkinan hanya bisa sampai sini ya teman-teman. Dan di sini kita bayar tiket dulu. Untuk tiketnya sendiri seharga 10.000 per orang. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek. Dan jalan yang kita lewati ini masuk kampung gitu teman-teman. Jadi di sini ada rumah-rumah penduduk dan jalurnya memang hanya bisa motor saja. Dan di sini bisa sahabat saksikan perjalanan kami menuju lereng Gunung Sumbing. Sebelum sampai ke lereng Gunung Sumbing, kita akan mampir ke salah satu spot menarik yaitu di Terasering Sitegong. Terasering Sitegong ini sangat indah banget karena dikelilingi oleh ladang sayur yang disusun bertingkat dan dengan background Gunung Sumbing yang begitu megahnya. Banyak sekali wisatawan yang mampir ke sini untuk sekedar berfoto atau mengambil video. Pemandangan alam di sini tuh indah banget dan serasa kita itu masuk ke dalam lukisan alam yang menakjubkan. Jika sahabat ingin beristirahat, sahabat bisa mampir di warung-warung sekitar Terasering Sitegong. Di sini sahabat bisa memesan minuman hangat sambil melihat view pemandangan alam yang indah dan menghirup udara yang segar sambil menikmati minuman yang hangat. Setelah puas berfoto di Terasering Sitegong, sahabat akan diajak naik dengan menggunakan motor menuju ke lereng Gunung Sumbing. Sepanjang jalan, sahabat bisa melihat pemandangan ladang sayur nan hijau dan semakin dekat dengan Gunung Sumbing, udaranya juga semakin dingin terasa. Setelah melewati jalan yang berliku dan akhirnya kita sampai di lereng Gunung Sumbing,
kita harus membayar tiket sebesar 8.000 untuk di sini ya sahabat. Dan di sini itu akan mendapatkan spot foto yang keren karena kita sudah berada di lereng Gunung Sumbing. Gunung Sumbing memiliki ketinggian sekitar 3.371 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki iklim yang sejuk dan lembab. Iklim ini sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman. Tanah di sekitar Gunung Sumbing sangat subur dan kaya akan nutrisi, sehingga memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik. Gunung Sumbing juga terletak di daerah dengan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat tanaman di sekitar gunung selalu hijau dan segar. Jadi jika kita lihat dari atas, Gunung Sumbing terlihat hijau seperti ini. Jika sahabat ingin mengunjungi negeri sayur Sukomakmur, sahabat bisa datang di pagi hari supaya Gunung Sumbingnya tidak tertutup kabut. Oh ya, di sini juga ada jasa atau orang yang bisa mengambilkan foto atau video. Di sini biasanya dibantu oleh staff yang bertugas atau bisa dengan mas-mas ojek yang mengantar sahabat. Kayak orang narik tambang, kayak orang narik tambang. Rekomendasi wisata yang kedua yaitu Nepal Van Java. Wisata satu ini beralamatkan di Dusun Butuh, Temanggung, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk memasuki wisata satu ini, sahabat harus membayar tiket seharga 10.000. Nepal Van Java adalah julukan untuk Dusun Butuh di Kaliangkrek karena pemukiman penduduknya yang bertumpuk di lereng Gunung Sumbing yang menyerupai pemandangan di Nepal. Nepal Van Java ini berada di ketinggian sekitar 1620 hingga 1750 mdpl dan menjadikan tempat ini salah satu dusun tertinggi di Magelang. Jalan menuju Nepal Van Java ini juga lumayan curam dan menanjak nih sahabat. Dan jika sahabat hanya ingin mengunjungi Nepal Van Java saja, sahabat bisa menggunakan jasa ojek nanti di harga 50.000. Nah, kalau misalnya sekalian ke negeri sayur Sukomakmur, sahabat bisa membayar 100.000. Desa ini dikelilingi oleh gunung dan bukit hijau yang terbentang luas, menawarkan pemandangan yang sangat indah. Rumah-rumah penduduk di Nepal Van Java dicat dengan warna-warna cerah dan unik, membuatnya terlihat seperti ada di desa Nepal. Desa ini masih mempertahankan kehidupan desa yang asli dengan penduduk yang masih bekerja sebagai petani dan memiliki kehidupan yang sederhana. Sahabat dapat menikmati berbagai aktivitas wisata, yaitu dengan mengelilingi desa ini menggunakan ojek wisata, atau sahabat juga bisa jalan kaki dan berinteraksi dengan warga lokal. Di bagian atas di sini juga terdapat bangunan masjid yang megah, dan di sini sahabat juga bisa melihat view pemandangan yang indah. Dan jika kita melihat dari kejauhan, dusun ini terlihat cantik. Selain letaknya yang berada di lereng Gunung Sumbing, bangunan rumah yang dicat warna-warni ini semakin ikonik. Dilengkapi dengan latar belakang megahnya Gunung Sumbing, semakin menambah indahnya pemandangan. Tak heran jika wisata ini disebut mirip dengan desa yang ada di pegunungan Himalaya, Nepal. Objek wisata ini buka setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dan bagi sahabat yang ingin mengunjungi Nepal Van Java bisa datang di pagi hari. Namun jika sahabat memiliki waktu lebih panjang lagi, sahabat juga bisa menginap di lokasi ini. Karena di Nepal Van Java ini juga menyediakan penginapan dengan view yang indah. Di sini juga terdapat beberapa restoran atau kafe yang menawarkan pemandangan yang indah.
Oh ya, bagi sahabat yang ingin berwisata di area kota Jogja dan Magelang namun belum ada kendaraan, Elocer menyediakan jasa sewa mobil. Cukup chat saja di nomor WA ini untuk booking armadanya. Rekomendasi wisata yang ketiga yaitu Negeri Kahyangan. Wisata ini berlokasi di Dusun Surodadi, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Wisata viral satu ini wajib dikunjungi jika sahabat ke Magelang, karena di tempat ini sahabat bisa melihat pemandangan indah beberapa gunung, yaitu ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang tampak dekat. Negeri Kahyangan ini selain menawarkan pemandangan beberapa gunung, juga dilengkapi dengan spot foto yang instagramable, yaitu dibangun gerbang yang seperti memasuki sebuah kerajaan, lalu menuju ke Kahyangan. Wisata ini buka setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Tak hanya gerbang saja, di sini juga dilengkapi dengan bangunan kastil yang dapat dinaiki, serta adanya kereta kencana yang dapat dijadikan spot foto, serasa berada di Kahyangan ya. Semakin siang, biasanya wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan. Dan yang terbaru di sini ada spot jembatan dengan pemandangan yang berlatar belakangkan megahnya Gunung Merapi. Untuk spot di sini semuanya gratis, tidak dipungut biaya untuk berfoto di area kastil dan juga di area jembatan. Di sini juga menyediakan jasa fotografer. Jika teman-teman ingin berfoto di area ini dan diambilkan fotonya, itu bisa dengan syarat nanti membayar 2.500 per file foto. Negeri Kahyangan juga memiliki fasilitas yang lengkap. Di antaranya terdapat beberapa resto dan kafe dengan view pemandangan yang indah. Sahabat bisa beristirahat dan bersantai di sini. Di area tempat parkir ini, di sekitarnya terdapat kafe-kafe yang dikelola oleh warga lokal. Dan ini adalah salah satu kafe yang kami kunjungi dengan pemandangan Gunung Merapi. Dan ini juga menu-menunya untuk harganya cukup terjangkau ya sahabat. Untuk memasuki objek wisata ini, sahabat harus membayar tiket masuk. Untuk weekdays di harga 20.000, sedangkan untuk weekend di harga 25.000. Dan jika sahabat berencana ke objek wisata satu ini, sahabat bisa datang di pagi hari supaya bisa melihat pemandangan yang lebih indah. Karena biasanya jika siang atau sore hari, kabut mulai turun dan menutupi Gunung Merapi ataupun Gunung Merbabu. Di sini juga menyediakan sewa jeep wisata untuk mengelilingi Negeri Kahyangan dan wisata sekitarnya. Rekomendasi selanjutnya yang keempat ada Ketepas. Objek wisata satu ini sudah cukup lama ada, namun hingga saat ini objek wisata satu ini masih banyak dikunjungi wisatawan. Selain aksesnya yang mudah, juga dari tempat ini sahabat bisa melihat pemandangan pegunungan yang indah. Ketepas beralamatkan di Jalan Blabak Ketepas 16 Sawangan, Magelang. Untuk memasuki wisata ini, sahabat harus membayar tiket masuk sejumlah 10.500 untuk weekdays dan 12.500 untuk weekend. Wisata satu ini juga buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Memasuki pintu utama, sahabat akan disambut sebuah museum yang menyajikan informasi edukasi seputar kegunung-apian, khususnya Gunung Merapi. Di Museum Vulkanologi ini menyediakan informasi tentang Gunung Merapi dan koleksi museum seperti miniatur gunung, batu-batuan, dan lukisan-lukisan gunung dan gambar perkembangan gunung.
Di sini ada spot tertinggi di Ketepas yang menawarkan pemandangan 5 gunung sekaligus, namanya Pelataran Panca Arga. Dan ada juga Gardu Pandang yang menawarkan pemandangan indah Gunung Merapi dan Merbabu. Dan selanjutnya sahabat akan menemukan sebuah bioskop yang akan menayangkan kejadian tentang letusan Gunung Merapi. Untuk menyaksikan film dokumenter ini, sahabat harus membayar tiket 10.000 per orang. Selanjutnya di sini juga ada wahana Menara Langit Merapi, yaitu sebuah menara yang dibangun melingkar sehingga kita bisa melihat pemandangan 360 derajat. Jika cuaca cerah, sahabat bisa melihat beberapa gunung. Di antaranya ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, Sumbing, dan Andong serta Telomoyo. Menara Langit Merapi ini terletak di area Gardu Pandang Ketepas. Dan untuk mengaksesnya, sahabat perlu membayar tiket masuk tambahan sebesar 10.000. Pemandangan dari atas menara ini sangat memukau, terutama saat sunrise atau sunset. Menara Langit Merapi ini menawarkan pemandangan 360 derajat dari ketinggian 45 meter. Dan dari sini sahabat bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Telomoyo. Menara ini menjadi spot favorit untuk mengabadikan foto atau video dengan latar belakang pegunungan yang dramatis. Di sini itu banyak spot foto yang bagus-bagus karena di berbagai macam sudutnya ini sahabat bisa berfoto dengan latar belakang Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dan di sini itu tidak dipungut biaya lagi untuk setiap spot fotonya. Dan di area bawah menara di sini juga terdapat banyak penjual makanan dan minuman. Jadi untuk sahabat yang ingin beristirahat dan menikmati makanan atau minuman bisa duduk di area ini. Di sini juga ada taman dan ada mainan anak-anak juga. Sahabat juga bisa bersantai di area warung-warung yang ada di bawah. Di sini adalah warung yang dikelola warga lokal. Rekomendasi wisata yang kelima yaitu Senja Pagi Cafe and Eatery. Cafe ini juga sering disebut dengan Senja Pagi Ketep karena letaknya yang searah dengan Ketepas, yaitu ada di Dusun Keragon, Desa Madiagondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Cafe ini terdiri dari 3 lantai, diantaranya lantai pertama, lantai kedua, dan ada rooftop di atasnya dengan pemandangan view yang indah banget. Senja Pagi ini merupakan destinasi wisata kuliner dengan pemandangan alam yang indah, yaitu perbukitan dan persawahan yang ada di sekitar restoran ini. Jika cuaca cerah, dari sini juga bisa melihat Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing. Namun dikarenakan saat kami kesini cuaca sedang mendung dan berawan sehingga gunung-gunung tersebut tidak terlihat. Senja Pagi Cafe and Eatery ini Eloncar memasukkan ke dalam rekomendasi wisata dikarenakan jika sahabat membutuhkan informasi tempat makan yang memiliki view yang bagus dan dekat dengan objek wisata, maka resto ini sangat cocok untuk dikunjungi. Di sini juga terdapat mini zoo, yaitu ada hewan kelinci, rusa, dan kambing. Sahabat bisa memberi makan hewan ternak dengan membayar 15.000 dan bisa bebas berfoto di area spot belakang cafe ini. Dengan adanya fasilitas spot foto dan juga ada mini zoo membuat restoran ini semakin istimewa karena kita bisa beristirahat, makan sekaligus berwisata.
Senja Pagi Cafe ini cocok untuk tempat istirahat dikarenakan menawarkan banyak menu masakan serta aneka minuman yang menyegarkan. Berikut ini adalah harga menu yang ada di Senja Pagi Cafe and Eatery. Di cafe ini juga menyediakan fasilitas glamping. Senja Pagi Coffee and Eatery ini buka setiap hari mulai dari pukul 9 hingga pukul 5 sore untuk hari Senin hingga hari Jumat, dan hari Sabtu Minggu buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Cafe ini juga terkenal dengan suasana pagi yang sejuk dan asri serta banyaknya spot foto yang instagramable, menawarkan pemandangan pegunungan yang menakjubkan, menjadikan tempat yang sempurna untuk bersantai. Wisata yang keenam yang bisa sahabat kunjungi jika ke Magelang yaitu Top Selfie Pinusan Kragilan. Wisata satu ini adalah destinasi wisata hutan pinus yang berada di lereng Gunung Merbabu yang beralamatkan di Dusun Kragilan, Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Saat ini kita sudah memasuki area tempat wisata dan ini adalah tempat parkirnya. Dan untuk memasuki wisata ini sahabat harus membeli tiket sebesar 15.000 untuk weekdays dan 20.000 untuk weekend. Wisata ini menjadi viral di sosial media dikarenakan adanya jalan menanjak yang seperti lorong alami yang dibentuk oleh pepohonan pinus yang tinggi. Tempat ini sering dijadikan spot foto estetik dan banyak juga yang prewedding di sini loh. Sahabat bisa mengabadikan foto bersama keluarga seperti ini. Tak hanya spot selfie pada area jalan tengah yang berbentuk lorong, di sini sahabat juga bisa menemukan hutan pinus yang hijau dan sahabat bisa berjalan kaki menikmati udara yang masih sejuk dan pemandangan indah seperti ada di tengah hutan seperti ini. Di hutan pinusan ini sahabat juga bisa menemukan berbagai macam mainan anak. Jadi tempat ini cocok banget buat sahabat yang ingin liburan dan membawa anak-anak, karena di sini selain ada ayunan juga ada fasilitas playground, dan di sini itu berasa ada di dalam hutan pinus di mana sahabat bisa menikmati udara segar sekaligus bisa piknik bersama keluarga tercinta. Untuk menggunakan fasilitas playground seperti ini, kita tidak dikenakan charge lagi ya sahabat, dan setiap foto di sebelah manapun itu bebas foto tanpa biaya. Jika sahabat masih ada waktu setelah dari hutan pinusan Kragilan, sahabat bisa mampir mencari oleh-oleh di Pasar Ketep. Pasar Ketep ini juga menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Ketep. Di antaranya adalah hasil tani dari petani setempat. Kebetulan sewaktu Elocer mampir ke pasar ini sedang hujan sehingga kabutnya itu turun dan suasananya itu tetap syahdu ya. Dan di sini sahabat bisa beli sayuran, buah-buahan, atau juga bisa cobain naik kuda keliling area Ketep ini. Karena udara di area Ketep ini cukup dingin, sahabat juga bisa menikmati hidangan kopi yang masih panas. Dan ini kita membeli kopi yang ada di kedai di Pasar Ketep ini. Ini untuk list harganya.
Oh ya, bagi sahabat yang suka jalan-jalan di area kota Jogja dan sekitarnya, channel ini cocok banget untuk sahabat. Jika video ini bermanfaat, sahabat bisa subscribe dan lihat video Elocer yang lainnya karena Elocer telah merangkum video mengenai objek wisata yang terupdate, terhits, dan terviral di Jogja dan sekitarnya. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Elocer Channel ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.